Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara, dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 10 dikatakan begini. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Dalam satu terjemahan yang lain dikatakan keputusan dari Allah ada pada bibir raja, mulutnya tidak boleh bertindak curang dalam penghakiman. Jadi raja ini di sini melambangkan orang yang punya kekuasaan. Ya nggak harus raja sih, bisa juga atasan, senior atau orang tua dan yang lain sebagainya. Pada saat kita diberi Tuhan kekuasaan atau otoritas dalam bentuk apapun, kita tidak boleh mempergunakan kekuasaan itu untuk menindas atau menekan orang demi keuntungan pribadi. Tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau tidak boleh abuse of power. Ya, jadi seorang pemimpin atau otoritas atau orang yang berkuasa tidak boleh menggunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya untuk bertindak tidak adil. Hati-hati ya. Karena abuse of power ini bukan hanya terjadi pada orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari antara atasan dan bawahan, antara kakak kepada adiknya, atau seorang pemimpin informal dalam bidang apapun kepada bawahannya. Sebab dia bertindak mewakili Tuhan pada waktu itu. Jadi Tuhan tidak mau otoritas itu disalahgunakan. Lalu bagaimana jika dalam kenyataan ada banyak orang yang menggunakan otoritas dengan cara yang salah? Ingat gak kasus Yusuf? Yusuf ini berada di bawah kekuasaan kakak-kakaknya ketika dia mengantar makanan kepada mereka. Dia dianiaya, dia dimasukkan dalam sumur, kemudian dia dijual sebagai budak. Apakah berarti keputusan Tuhan salah dalam hal ini? Tidak. Dia di Mesir, bekerja di rumah Potifar, kemudian diperlakukan dengan tidak adil, dijebloskan ke penjara tanpa salah. Dia dilupakan, dikhianati sama orang. Tapi akhirnya memang Tuhan memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat Yusuf dan banyak orang yang lain. Keputusan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan justru memakai hal-hal yang tidak adil yang dialami oleh Yusuf untuk membawa Yusuf ke titik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jangan pernah abuse of power.
Tetapi jika ada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya kepada kita, nggak perlu sakit hati, sebab Tuhan bisa memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tuhan memberkati.